bahwa vaksin Nusantara berbasis platform sel dendritik yang lebih banyak mengacu pada sel T memory. Hal inilah yang membuat pihaknya berharap vaksin Nusantara berpotensi digunakan sebagai booster atau suntikan ketiga vaksin COVID-19. Jadi tidak main-main, tidak boleh kita mempermainkan ini seolah etik, tidak etik. Aduh, kita sudah kenyang untuk riset, ya, kenyang untuk riset. Cuma kita mohon kalau bisa, mosok sih ada kendala untuk uji klinis 3 aja harus tidak boleh. Itu yang menurut saya agak melukai hati. Dan saya juga tetap ingin bertahan, bisa saya kerjakan di Indonesia, tidak dipindahkan ke negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel. Pastinya teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat ya. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin berbagi informasi update terbaru tentang vaksin Nusantara. Ya, udah lama kita nggak mengupdate informasi terkini. Salah satu peneliti dari tim pengembang vaksin Nusantara, Dr. Daniel Chen, ya, salah satu timnya, mengatakan bahwa vaksin Nusantara ini berpotensi menjadi vaksin booster atau vaksin dosis ketiga yang nanti bisa dikembangkan di tahun 2022. Kita tahu bahwa vaksinasi masih terus berjalan, dan kabar kemarin kita sempat menyimak bahwa efikasi dari vaksin yang ada sekarang ini, baik Sinovac, Pfizer dan sebagainya, itu efikasinya turun, artinya tingkat keampuhannya turun, maka dibutuhkan vaksin tambahan atau dosis ketiga. Nah, vaksin Nusantara berpotensi sebagai vaksin booster atau dosis ketiga. Bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Sahabat MOC, vaksin Nusantara besutan ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto disebut berpotensi bakal menjadi vaksin booster bagi vaksin COVID-19. Mengingat vaksin COVID-19 yang ada saat ini, misalnya Pfizer berbasis mRNA, dikabarkan mengalami penurunan antibodi dalam waktu 7 bulan setelah disuntikan. Kalau kita lihat laporan terbaru, ternyata antibodi yang dihasilkan pasca vaksinasi, termasuk yang menggunakan platform mRNA bikinan Pfizer, juga setelah 7 bulan ternyata kadar antibodi speknya tidak terdeteksi, karena memang mekanisme kerjanya berbeda. Ini kata peneliti dari tim vaksin Nusantara, Dr. Daniel Chen SPS, dalam konferensi pers virtual Rabu 6 Oktober 2021. Ia menjelaskan bahwa vaksin Nusantara berbasis platform sel dendritik yang lebih banyak mengacu pada sel T memory. Hal inilah yang membuat pihaknya berharap vaksin Nusantara berpotensi digunakan sebagai booster atau suntikan ketiga vaksin COVID-19. Namun, ia menegaskan COVID-19 masih relatif baru, sehingga vaksin-vaksin yang ada kini belum bisa dibandingkan dan ditentukan mana yang lebih baik. Kalau kita lihat lagi laporan terbaru, ternyata antibodi yang dihasilkan pasca vaksinasi, termasuk yang menggunakan platform mRNA bikinan Pfizer, juga setelah 7 bulan ternyata kadar antibodi speknya tidak terdeteksi, karena memang kerjanya berbeda. Pendekatan platform sel dendritik ini lebih banyak kita mengacu kepada sel T memorinya. Jadi besar harapan kita ini sekali lagi, karena sifat sel dendritik imunoterapi ini memperkuat imunitas, maka kuat digunakan untuk menjadi vaksin booster apapun, beber Dr. Daniel. Vaksin yang digunakan sebagai vaksin dasarnya itu apapun, karena pendekatan berbeda. Pada saat ini memang penelitian untuk menggabungkan lebih dari satu platform vaksin. Hanya kita semuanya sangat sedikit tahu tentang SARS-CoV-2 pungkasnya. Saat ini, vaksin Nusantara disebut segera memasuki uji klinis tahap ketiga. Peneliti tengah merancang skema untuk melakukan uji klinis ini. Uji klinis itu betul-betul dilakukan tim peneliti sesuai dengan arahan pimpinan, termasuk Menteri Kesehatan. Kita akan bekerja sesuai dengan kaidah good particle, kata Daniel Chen. Menurut dia, pihaknya akan cermat memilih kelompok masyarakat yang bisa menjadi relawan. Namun, ia belum bisa memastikan kelompok mana yang bisa menjadi relawan dan waktu uji klinis tahap ketiga dilakukan. Peneliti sedang menyusun protokol dan nanti akan melakukan pengumuman terbuka sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses.
Ya itu tadi teman-teman semuanya informasi yang bisa kita simak tentang bagaimana potensi dari vaksin Nusantara yang bisa dikembangkan ke depan menjadi vaksin booster. Potensinya ada karena vaksin-vaksin yang ada sekarang ini efikasinya menurun alias tingkat keampuhannya sudah nggak seperti di awal ketika disuntikan. Mungkin bisa 3-6 bulan efikasinya turun, maka dibutuhkanlah vaksin booster dan vaksin Nusantara berpotensi ke situ. Mudah-mudahan segeralah ya. Yang penting izin uji klinis tahap ketiga yang sekarang sudah diproses ini bisa segera selesai dan kita bisa mendapatkan kabar gembira tentang vaksin Nusantara. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Saya undur diri, saya mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.